screen-nya belum di-share. Ya Pak Zulfi, di share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Pangestu, and with my friends here, Heidi Ruth, Aulia Taskia, dan Zulfi Rabdani will present you about translation and sentence structures, equivalence at grammatical levels. For our lecturer, Mr. Andrea Nugrah, SPD, MECA, MPD. Good evening, let's get started. Next. We get it from our source, from In Other Words by Mona Baker. What is translation? According to Baker, translation is an art which requires aptitude, practice, and general knowledge, nothing more. Meanwhile, Catford mentioned, translation is an operation performed on languages, a process of substituting a text in one language for a text in another. I will continue. The next is what is grammar? Grammar is the set of rules which determine the way in which units, such as words and phrases, can be combined in a language, and the kind of information which has to be made regularly explicit in utterances. In a language can, of course, express any kind of information its speakers need to express. But the grammatical system of a given language will determine the ease with certain notions, such as time reference or gender, can be made explicit. Grammatical versus lexical categories. The most important difference between grammatical and lexical choices as far as translation is concerned is that grammatical choices are legally obligatory while lexical choices are legally optional. A deviant grammatical structure may occasionally be accepted in very restricted contexts, for instance, in order to maintain rhyme or meter in poetry. A very small number of text types, such as poems, advertisement, and jokes, will occasionally manipulate or float the grammatical rules of the language to create special effect. Mona Baker focused on 5 grammatical categories in which the translators often encounter problems. They are number, gender, person, tense and aspect, and voice. Next, the first point is number. English recognizes a distinction between one and more than one, singular and plural. This distinction has to be expressed morphologically by adding a suffix to a noun or by changing its form in some other way to indicate whether it refers to one or more than one. The example is students and students, fox to foxes, man and men, child and children. And another example in Indonesia language, Benjamin punya 1 anak. Benjamin punya 11 anak. So there is no singular or plural in bahasa Indonesia.
Next is gender. Gender is a grammatical distinction according to which a noun or pronoun is classified as either masculine or feminine in some languages. English does not have a grammatical category of gender as such. English nouns are not regularly inflected to distinguish between feminine and masculine. A small number of nouns which refer to profession have masculine and feminine forms, with the suffix ess indicating the feminine gender. For example, actor, actress, host, hostess, manager, manageress, and steward, stewardess. Meanwhile, in Indonesia, in Bahasa Indonesia, for a profession, there is only one. For example, gubernur, whether it's a man or woman, it's only gubernur, not governor or governess. Manager is still manager. The next one is person. So the most common distinction is that between first person, identifying the speaker or a group with I or we, and then the second person, you, or for identifying the person or person's address, and the third person like he, she, it, or they, for identifying persons and things other than the speaker and addressee. Meanwhile, in Bahasa Indonesia, there are also distinction of inclusive and exclusive dimension and familiar or non-familiar dimension. For number one, the inclusive or exclusive dimension, the word English we has two translations in Bahasa Indonesia involving a choice between kami and kita, depending on whether the addressee is included or excluded. Then for number two, the familiar or non-familiar dimension, which necessitates a choice between, for instance, aku and saya. And for the English word I, on the relationship pertaining between speaker and hearer. Tense and aspect. Tense and aspect are grammatical categories in a large number of languages. The form of the verb in language that have these categories usually indicates two main types of information: time relation and aspectual differences. Time relation have to do with locating an event in time. The usual distinction is between past, present, and future. Tense in English extend into some tense that bring concept based on the time of when an activity or situation begins or ends. It can be grouped the types of tense and aspect into two, is past and non-past. Past indicates that an activity or situation began and ended at a particular time in the past. Non-past refers to not only present, but also future, which is usually included in present form. Present expresses events or situations that exist always, usually, habitually, they exist now, have existed in the past, and probably will exist in the future. For example, saya sedang makan mie goreng, saya telah atau sudah makan mie goreng, dan saya akan makan mie goreng. The last is voice. The use of the passive voice is extremely common in many varieties of written English and can pose various problems in translations, depending on the availability of similar structures or structure with similar functions in the target language. For the example, the nature of linguistic abstractions has already been discussed. Kita telah membahas hakikat abstraksi linguistik. So, the difference between English and Indonesia passive voice is the verbs of English passive voice are in a form of the past participle, while the predicate of Indonesia passive voice is a verb with affix di dan per. Kan? Jadi ditambahkan
imbuhan di dalam bahasa Indonesia. So that's all about our presentations. Thank you so much for listening, and if you guys have any question, you guys can ask to us. Thank you. Halo. Sudah ya? Jadi ini udah boleh nanya. Yes, sir. Ini udah selesai presentasinya? Sudah, tadi Mr. Andre bilang suruh duluan. Oh, cepet banget. Saya kira itu presentasi itu akan sampai setengah jam, karena 4 orang. Iya. Ya, materinya sedikit, nggak ditambah dari yang lain-lain. Udah beberapa ditambah. Oke. Coba, siapa nih? Nah, oke. Coba buka dari slide pertama. Gender. Dari gender. Gender. Nah. Oke. Nah, kalau menurut grup ini, pertanyaannya mungkin pertama dari saya. Pertanyaannya dari saya. Bagaimana kalian menerjemahkan anyone, someone, nobody sewaktu kalian mengulangnya sebagai pronoun? Ini kan gender related nih. Misalnya, someone who talked to me yesterday. Nah, kalian mau mengulang someone-nya. Itu pakai he, pakai she, atau pakai it? Gimana? Gender. Bagaimana juga dengan nobody? Bagaimana juga dengan nothing? Bagaimana juga dengan someone? Bagaimana juga dengan apa lagi, Stanley? Nah, ini kan dilema in gender translation. Did you talk over these issues with your group members? Gender, because everyone knows actor, actor, actress, actrice, right? Now, then how would you host and hostess, right? How do you translate them? Poet and poetess. So do we need to translate it? Then we do some addition. Penyair perempuan, penyair laki-laki, it's gender related, right? I talk about feminism yesterday, if I'm not mistaken, with my other class. So how did you cope with this? Or how will you cope with this? Actor and actress. It's solved. What about host and hostess? What about waiter and waitress? What about steward, stewardess? What about what else? Okay, then anyone can help me, right? Because if you just present, you are only reading things out, right? So now I'd like to discuss. Mau dapat A kan? Nah, jawab pertanyaan saya dengan baik dan benar. Enggak, C itu nilainya rata-rata. Ya, apa gimana? Iya, yang seperti siapa yang mau jawab? Ajeng, Ibu Ajeng, Ajeng, iya. atau Ibu Iyut? Ibu Iyut nih favorit saya nih. Gimana Bu Iyut? Oh ya, Bu Iyut jawab nih. Bu Iyut. Baik. Duluan, bagaimana nih, Iyut? Apa triknya? Nah, kita kan mau dalam translation project ini, you share with us some tricks, right? So then we can translate, we can carry out some project upon translation more effectively and the best use of time efficiently. Yes, sir. From my experience,
Kalau menurut saya ya, Sir, kalau misalnya nobody, somebody, or mereka itu bisa diganti untuk menjadi kata Kenapa? they, Sir. Karena banyak orang gitu loh sebenarnya yang dituju. Somebody itu satu orang cuman. Karena kita nggak tahu pasti dia itu perempuan atau laki-laki. Jadi menurut saya kita mengganti menjadi Berarti they. dia bisex dong. Because we don't know exact. Ya, kalau dia nggak tahu jenis laki-laki dengan perempuannya, gay. Ya, lesbi. Nah, kamu gabung dia jadi they. Berarti dua kelaminnya. Mungkin kalau misalkan di gender occupation kita menambahkan kayak apa bedanya gender sama seks, Ajeng? Ini kalau yang nanyanya orang linguistik seperti saya ya, dibuat mumet. Ya, apa bedanya gender skripsi sama saya kan pengujinya? Nah, apa bedanya gender sama seks? Seks itu jenis kelamin. Sama gender? deh. Gender apa? Gender what is? Kalau seks apa? Kategori seks jenis kelamin, laki-laki perempuan. Kalau bahasa gender Inggrisnya. Oh iya. English. Iya, bahasa Inggrisnya apa kategori seks itu apa? Laki-laki perempuan itu bahasa Inggrisnya apa kalau dia belong to sex? Assigned to the birth. I mean, you're a girl or you're a female or male. Nah, itu. Male dengan female. Kalau gender apa? Kategorisasi gender apa? Masculine or feminine. Sekarang apa bedanya seks sama gender? Beda peran kali, Sar. Apa aja? Beda peran. Oh, beda peran. Yang satu Satria Baja Hitam. Yang satu Spider-Man. I mean, masculine or feminine might merujuk ke occupation. Occupationnya, like pekerjaannya actor, maskulin actress, atau feminin gitu. Ya, host or hostess. Nah, ada yang tahu, ada yang tahu. Kalau saya rasa ya, Sir. Ke identitas nggak sih, Sir? Ya, boleh lebih ke identitas, dirasa. betul. Kamu marah loh orang dirasa seksnya. Tadi Leli jawab, dirasa-rasa katanya lebih ke identitas. Oh gitu. Kata siapa tuh? Leli ya. Leli ini pintar juga nih. Jadi perbedaannya seks sama gender itu, gender merujuk kepada karakteristik perbedaan laki-laki perempuan secara biologi. Ya, nampak dilihat. Ya kan, apa ciri-cirinya? Kadang-kadang tuh orang tuh seks male atau female, nampak tandanya aja udah tahu ya. Kalau dalam biologi gimana tandanya? Udah tahu kan? Nah, itu apa tuh? Male and female. Kalau gender, identitas yang dikonstruksi. Nah, seperti itu. Jadi boleh jadi orang seksnya male dan female, tapi gender yang dikonstruksi bisa jadi dia male tapi feminin. Dia female tapi maskulin. Itu dilihat dari mana? Bagaimana dia mengkonstruksi dirinya, society mengkonstruksi dirinya, kognitif dia mengkonstruksi dirinya, itulah gendernya. Nah, udah paham sekarang? Nah, jadi kalau orang bertanya apa seksnya, bisa dilihat. Gender bisa dilihat, cuman diamatin aja bisa. Dan bisa kita endus saja. Oh, ini sepertinya dia lebih seperti ini. Kalian melihat udah sering kan menggunakan kata gender? Nah, sekarang hati-hatilah menggunakannya. Kalau seks itu bisa dipastikan, kalau gender tidak. Nah, sekarang pertanyaan yang sama. Jadi bagaimana jawabannya sekarang? Siapa yang tahu nih? Siapa lagi anggota kelompok ini? Ya Aulia nih. Aulia ya? Aulia bukan? Ya, apa bedanya Aulia? Bagaimana caranya Aulia menerjemah anyone, anybody, anything? Anyone ya? Anyone, nobody, someone. Bagaimana menerjemahkannya sebagai pronoun dalam bahasa Inggris? Setelah kata itu tadi. Ini kan terkait gender nih.
Ini kalau dilihat ini anyone, somebody, nobody itu gendernya apa tuh kira-kira itu Leli? Feminin, maskulin atau neutral? Neutral. Neutral. Terus Pronounnya bagaimana menerjemah neutral? It or it. It jadi itu dia jadi kata benda dia. Jadi bangku dia itu. They Yang saya baca sih kayak gitu, Sir. They jadi dua gendernya. lebih ke neutral sekarang kalau gender. They itu Atau untuk siapa? merujuk gender neutral. Non-binary people use they them as their pronoun. Tapi itu salah. Okay. Nah, kalau dia otomatis he bisa jadi are verbnya. Kan kalau kamu lihat orang-orang bule ngomong kan selalu mereka menggantinya dengan they kan. Nah, tapi yang ada jawaban yang tepat itu dilihat dari segi mana kalian melihat. Kalau kalian cenderung maskulin, kalian akan mengatakan itu he. Kalau kalian cenderung feminin, kalian akan mengatakan itu she. Makanya salah satu kunci writing IELTS itu bisa dapat 8 atau 9, kalian jangan terlalu banyak menggunakannya. Nah, untuk dia menjadikan netral, orang itu akan selalu mengatakan he or she, he or she, he or she. Itu selalu dibilangnya, tapi itu mengganggu pandangan. When you think you are masculine, just use he. When you think you are feminine, just use she. When you think you are in between, just use they. Right? Nah, seperti itu. Jadi dia tergantung gender yang dikonstruksi oleh otak. Jadi kita nggak tahu jawaban untuk pertanyaan ini. Jadi dia lebih ke preference. Kalau Ajen kira-kira memilih apa? Kalau ada di situ kata somebody, he atau she? She. She. Right? Nah, berarti gendernya pun she. Tapi ada nggak di sini laki-laki yang suka gunakan she juga? Ada nggak? Bisa jadi. Kita bisa baca dari tulisan. Tulisan itu merepresentasikan ideologinya. Tulisan itu bisa merepresentasikan agamanya. Tulisan itu bisa merepresentasikan kulturnya. Bisa nggak seperti itu? Itulah the power of writing. Jadi kita bisa membacanya. Jadi di sini ini kita bisa mengkonstruksi gender seseorang dari tulisan-tulisan dia. Dari cara dia ngomong, cara dia berjalan, gendernya akan terkonstruksi. Gitu ya. Ini kajian gender gitu jadinya. Ini menarik sekali, orang sampai jadi profesor mengkaji gender aja. Kenapa? Apa belum jelas gender kalian gitu. Ya, kenapa? Oh, itu continuously processing, sir, gitu katanya. Oh, berarti masih belum jelas satu ya. Masih mencari jati diri. Gitu. Sudah di agenda terus slide selanjutnya. Oke. Coba slide batas gender dulu. Batas gender. Gender tadi, sorry. Gender tadi ulang balik lagi. Nah, ada teman-teman yang bertanya. Bedanya presentasi bersama itu ada bertanya, ada menjawab. Bertanya akan dianggap aktif, akan mendapatkan nilai tambahan. Jadi bisa untuk mensupport nilai kalian, bisa bagus nilainya. Ada pertanyaan untuk kelompok ini, jangan ke saya tuh. Saya udah bosan ditanyain mahasiswa tiap hari ya ke kelompok ini. Ada, Bu? Ada pertanyaan dari siapa nih? Berapa orang yang hadir? 25? Dari siapa Boleh, nih? Vira ada saya pertanyaan? Siapa? Ayo, boleh kita bertahap bertanya. Sonia mau tanya, Son? Iya, boleh, Sir. Oh iya, sok atuh. Ke siapa? Jangan ke saya ya. Ke Kak Ajeng aja. Kak Ajeng. Kalau di dalam sebuah kalimat gender sama itu bisa di satu, jadi dalam satu kalimat itu ada dua unsur itu nggak gitu, Kak? Maksudnya dalam satu kalimat itu ada penjelasan soal gender, ada juga soal number gitu misalnya. Ya, dalam There are 5 governors from each town.
there are 5 governors from each town. It's in the meeting room. Jadi yang membuat identik sama si gender itu si gubernurnya itu, Kak. Iya, karena gubernur kan ada governor, Dan ada yang governess. Governess, yes. Tapi kalau bahasa Indonesia kan cuma satu aja kan. Maksudnya whether dia laki-laki atau perempuan tetap aja gubernur. Begitu. Oke, Kak. Makasih ya, Kak. Makasih Sonia. Saya mau bertanya. I want two rules. Can you show? Bentar. Saya tanya dulu ke Ratna dulu. Okay. Ada Ratna nggak sini? Saya, sir. Kamu ini nggak ngumpulin UTS ya, Ratna? Hah? UTS? Iya, kemarin. Oh, yang kosong. Kan gini, sir. Saya udah ngerjain. Pas di akhir, saya simpan. Hilang semua jawaban saya. Oh, iyalah. Nggak apa-apa. Saya mau tanya ke Ratna dulu. Bahasa Indonesia tuh bahasa seksis atau bukan? I think no. Enggak ya. Ketika orang Indonesia mengatakan dia, kenal kalian itu dianya siapa? Yeah. Enggak. Bahasa Arab seksis enggak? Iya, huwa, seksis enggak itu? No. Tergantung Iya. konteksnya nggak sih, Kak? Wah, bahasa Arab. Sorry, I forgot. Jelas. Nah, bahasa Inggris seksis enggak? Yes. Seksis, walaupun ada kekaburan-kekaburan gender ya. Nah, yang paling kabur tuh gendernya orang Indonesia sebenarnya. Iya. Jelas dia itu. Iya, goncang. Iya. Apa tadi pertanyaan Ratna ke siapa? Rules. Oh, Iyut. Ya. Ya, saya siapa deh ngomong sama saya, ngechat saya itu. Ini sama Iyut, siapa Iyut? Panggilan Ruth Iyut. Lucu jadi main-main tadinya saya jadinya. Lanjut. Iyut. Kalau Ajeng apa nama kecilnya? Ajeng, sir. Oh, kirain Jejeng gitu kan. Jejeng gitu. Stanley panggilannya apa? Lily kali nama kecilnya bukan? Ai. Oh, Iya. Masya Allah. Lucu banget sih, Sen. Bukan he. Kenapa Ai? Ai. Biar pendek aja kayaknya. Stanley Ai. Oh. Right. Lanjut. Harusnya stained, noda artinya ya. Jelek aduh, sir. Nah, lanjut. Can you show me a gender non-human words in the English if there are any gender non-human words? Inanimate maksudnya, Ratna. Yeah. Inanimate. Maybe there is no genders non-human word in English particular, but maybe in other language such as emperor or empresses, king or queen, and genders pronouns such as she or her. Ya, tapi itu for people yang ditanya Ratna tuh untuk it ada nggak gendernya? No, but maybe in other language such Dutch language. Ya, sebenarnya gendernya itu mengikuti itu juga, Heidi. Jadi waktu kamu berbicara tentang amuba, kamu masuk ke dalam kehidupan amuba, dia kan ada istri, ada laki-lakinya. Kembali ke gender seperti manusia lagi. Jadi di personified gendernya. Berarti kayak kucing, kalau misalnya yang perempuan female, kita bisa bilang dia bisa lagi sih. Nah, itu tergantung kita menyerapnya, tapi pada umumnya dibicarakan dia it. Gitu. Kan ada feminisme, ada maskulin ya. Nah, maskulinisme. Masa nggak ada itu emansipasi perhewanan? Mereka nggak mau dipanggil it itu. Ya, jadi di beberapa cerita mereka kembali lagi kepada gender manusia. Seperti itu. Ya, Ratna, jelas ya? Yes, sir. Ya, lanjut. Lanjut ke slide yang selanjutnya. Siapa tahu enggak ada lagi yang bertanya di sini di gender ini? Biar enak, kita kan jelas. Jadi kalau ada yang masih kabur nanti boleh bertanya. Habisin aja mereka. Mereka tuh mau dapat nilai tinggi, jadi kita habisin. Yuk. Nah, ayo lanjut. Rare mau nanya dong, Rare.
Masih ada yang bertanya tentang gender nih? Saya Mister mau nanya itu. Ya, sok atuh, Des. Nah, ya nih si Des nih. Ayo, mau nanya ke siapa? Boleh ditunjuk. Ke Ajeng aja. Kak Ajeng, Kak Ajeng. Iya, Kak Ajeng. Oke, terima kasih. Is there a gender difference in Indonesian job? If there are, can you give me an example of them? Ya, kamu ini ya, Des ya. Kamu sedang menguji pengetahuan morfologi mereka juga ya. Ya, mantap ini mantap. Oh, Shelda. Ya, dan jangan itu. Ya, jangan lupa materi morfologi. Dalam bahasa Indonesia ya ada juga sebenarnya bahasa Indonesia, cuma memang jarang. Itu kayak stewardess, pramugari, pramugara. Terus peragawan juga peragawan, peragawati. Cuma emang jarang sebenarnya di bahasa Indonesia jadi jarang dipakai. Siswa-siswi ya. Mahasiswa. Mahasiswa, mahasiswi. Begitu. Petapa. Apa? Petapa, petapi gitu. Petapa saya mikirnya petapa. Ya, ini bahasa Inggris yang maunya Desya nih. Iya, Shelda nih. Tapi ada jarang. Bahasa Inggris Indonesia. Yang bahasa Indonesia, iya. Banyak yang di Indonesia. Des. Iya. Tapi jarang digunakan ya itu. Iya, kayaknya lebih jarang digunakan, cenderung masih yang satu-satu. Kayak aja temen ada yang ngomong kemarin di restoran dia, kerja jadi apa? Jadi waiter gitu. Padahal dia perempuan gitu. Terbiasa ngomong itu gitu. Padahal ada waiter, ada waitress. Itulah kan. Tadi. Nah ini fenomena nih. Ada yang suka dengan critical discourse analysis nggak? Ini fenomena hegemoni. Ya, jadi gender laki-laki itu menghegemoni. Jadi kalau dia pelayan mesti waiter, gitu kan? Nah kalau dia pilot, kalau dia menjadi pramugari mesti steward, padahal ada stewardess-nya, ya kan? Gitu. Itu hegemoni power. Apa itu istilahnya? Kekuasaan yang di hegemoni itu, ya apa namanya tuh? Yang dikuasain oleh suatu kaum, gitu. Banyak kan cowok ya, justru. Patriarki. Patriarki istilahnya. Apa namanya tuh kedaulatan kekuasaan yang lebih di tangan laki-laki gitu, patriarki. Kalau kita oligarki ya. So tuh ini mau diupload nanti saya dicek sama pemerintah. Ntar yuk, lanjut. Udah cukup Shelda? Sudah tuh, terima kasih. Terus, ya. Terima kasih. Kipas ke sebelah lagi, gender. Ayo, ada yang mau tanya tentang ini nggak? Person. Jadi enak nih, kita masih ada konstruksi makna di dalam otak kita, masih ada konstruksi ininya. Ingat-ingatnya. Itu contohnya. Ada nggak yang bertanya kira-kira? Terus kapan kita menentukan, misalnya kami atau kita gitu? Ada nggak di sini? Ini ada yang mau bertanya kah? Sudah jelas di person nih? Ya karena ini dari bukunya langsung ini mah. Iya, bagus itu. Nggak apa-apa dari bukunya langsung. Orang jadi mempertanyakan ini nanti. Semakin sedikit materi kalian tuh semakin muncul banyak pertanyaan. Karena orang minta klarifikasi. Boleh tanya nggak? Boleh. Ada nggak sih contoh untuk inclusive exclusive rights selain kita dan kami ini, maybe di bahasa Indonesia? Kamu siapa? Iya, udah jawab. Maaf. Iya, Tias mau tanya sama siapa? Sama Heidi Ruth. Ada Tias. Jadi kita bisa pakai kata mereka. They. Jadi it's not include the speakers and the listeners. Jadi kita bilang kayak mereka gitu loh. Do you got it? What I mean, Tias? Yes, okay, thank you, Tias. Ada lagi? Nggak ada?
Nah, kalian kan kenapa nggak bertanya ke varian apa namanya tuh pronoun, misalnya I di bahasa Inggris itu kapan kita akan menerjemahnya aku, kapan kita akan menerjemahnya saya, gitu kan? Apa tips-tips dengan triksnya? Kita bertanya ke orang-orang presenters nih lebih ke strateginya gitu loh. Mau nanya deh, Sir. Ya. Iya, maksudnya kelompok ini, kelompok ajang. Hilang suaranya. Oh ya, oke. Silakan. Aisyah nih bermasalah terus sama sinyalnya nih. Iya, Sir, hujan. Tethering atau jangan pakai IndiHome. Iya, di sini kan ada between kami dan kita. Jelas nggak? Jelas, nggak? jelas. Ya, oh iya. Mana yang lebih sering digunakan? Terus contoh kalimatnya tuh, masa kalau misalkan kita translate nih, kita lebih sering menggunakan kami atau kita, terus kalimat apa yang misalkan lebih sering kita gunain pakai kita atau kami gitu maksudnya. Iya. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Jadi ini sebenarnya beda aku sama saya itu depends on the sentence gitu. Tergantung kita mau nulis tergantung tulisan ini ditujukan ke siapa gitu. Contoh saya punya contoh saya kadang nulis konten untuk website belabalaber.id itu ada kontennya, kadang ngambil dari artikel luar. Karena kan ditujukan kepada orang tua kan, jadi translate nih kadang menggunakan kata saya atau menyebut kata saya. Karena kalau ngomong aku tuh kayak terkesan nggak sopan gitu. Tapi kalau mentranslate untuk sehari-hari gitu, kayak komik gitu kan, saya membaca detektif Conan tuh kadang dia pakai aku gitu juga gitu. Atau Doraemon gitu kan, translatean juga kan dia, tapi walaupun dari Jepang sih. Ya itu dia pakai aku, jadi tergantung konteksnya, tergantung pembacanya tuh siapa gitu. Itu kira-kira apakah cukup dimengerti, Aisyah? Gimana, Aisyah? Udah mengerti? Oke, Sir. Iya, tergantung konteksnya. Oke, siap. Sudah paham? Boleh next slide. Saya mau tanya, Sir. Oh, Nadila, iya Nadila. Ya. Kalau di dalam bahasa Inggris kan kalau misalnya God gitu, misalnya Tuhan gitu gimana? Apa dia pakai it atau pakai he atau pakai she? Atau balik lagi ke masa bahasa Inggris kuno dulu seperti di die gitu-gitu. Jadi lebih baik pakai apa kalau misalnya ada kata God? Kayaknya kalau kata God itu yang dipahami itu internationally itu pakainya he deh. Kalau di dalam Al-Quran apa God? Who. Ya kan? Nah, who itu maskulin feminin? Who. Pakainya who kan huwa. Al-Quran. Di Al-Quran. Tapi saya cek di Quran juga translatornya he juga, Sir. Yang dari Enggak, dalam bahasa Arabnya who kan? Huwa, iya. Nah, itu laki-laki itu. Dia pun laki-laki tapi dia tetap dianggap neutral. Jadi dikembalikan dia kepada convention, apa namanya itu? Convention, kesepakatan penerjemahan itu. Jadi pakai he, ternyata bahasa Arab lebih kaya lagi kan? He itu untuk menunjukkan yang satu. Yang huwa tadi itu yang kita tidak miliki. Makanya bahasa kita minim sekali kan? Masa iya nanti God diterjemahkan it? Ya, masa iya dia diterjemahkan they? Banyak atau Tuhannya. Gitu. Banyak nanti gimana? Kalau nggak sepakat. Satu nanti marah, ngancurin bumi. Satu nanti marah, ngancurin langit. Ya kan? Makanya dia harus cuma boleh satu Tuhan itu kan. Qul huwallahu
Ahad. Baik. Oke, Terima kasih lanjut. Nabila. Ada lagi? Saya mau tanya, Sir. Boleh, Widya. Ini banyak sekali pertanyaan ini. Belum juga slide terakhir. Masih ini bagus ini karena kita mempelajari tentang tinta leksikan. Nanti kalian saya berharap kalian juga bertanya kepada kelompok ini strategi penerjemahan grammar yang kompleks. Bagaimana cara penerjemahan relative clause, bagaimana penerjemahan frasa reduktif gitu yang saya mau. Jadi kalian mau bertanya triks kepada mereka. Kalau seperti ini you take for granted. Ayo lanjut aja, lanjut gitu. Ya. Waktu itu kan disuruh apa? Saya kan suruh remedial kan. Nah, suruh apa, Bu? Kenapa? Saya kan disuruh remedial kan. Terus Gramedia? Remedial, Sir. Oh, remedial. Oh, gitu. Siapa yang nyuruh remedial? Enggak, taruh, Sir. Terus kan di live streaming Sir itu kan you gitu kan, pakai you. Nah, saya bingung gitu. Itu dalam arti bahasa Indonesianya kamu diterjemahin kamu atau kalian, sedangkan lagi live streaming. Makanya saya bingung. Nah, bagus tuh pertanyaannya. Nah, you itu kapan diterjemahkan kalian? You itu kapan diterjemahkan kamu? Ayo, ibu-ibu yang membahas leksikal. Bu? Ya. Nah, bukan ibu-ibu. Ini ada Zulfi juga nih, maju nih. Oh ya, Zulfi. Oke, baik. Zulfi aja nih, Zulfi. Ya, ada, Sir. Ya, sok atuh jawab. Bro. Tadi bisa diulang lagi tadi pertanyaannya. You itu, pokoknya intinya you itu digunainnya bisa pakai kamu atau kalian itu gimana? Kalau misalkan pakai kamu itu mungkin bisa melihat dari lawan bicara kita. Mungkin kalau misalkan kamu itu kayak satu orang saja gitu, misalkan orang tunggal gitu. Jadi kita menunjuk orang memang benar-benar satu gitu. Kalau misalkan kalian itu mungkin kita menunjuk ke sekelompok orang atau sekelompok grup. Jadi pakai kalian itu untuk itu merujuk ke sekelompok orang atau sekelompok grup. Sedangkan kalau kamu itu memang menunjuk ke satu orang gitu. Ya, bagaimana cara dia membuat dia nggak ambigu, Zulfi? Biar orang tuh tahu bahwa ini kalian persis dan ini cuman kamu untuk seorang. Mungkin dilihat dari apa ya? Dari konteksnya kali, Sir. Iya, harus ada tekniknya. Dari name bukan, Sir. Dari mana biar dia agak kurang lah ambigunya. Kalau menurut saya, kalau misalkan you untuk banyak itu kayak dilihat dari situasinya juga, Sir. Kalau misalkan kita lagi berpidato nih, misalkan si Obama nih, Presiden Obama nih berpidato nih, misalkan dia bilang you, sementara dia kan berpidato dengan banyak orang. Nah, mungkin you itu kan bisa ditujukan kepada mereka semua. Itu jelas kan di pidato kita lihat konteks visualnya. Gimana kita mengetahui kalau ini untuk kalian, sementara konteksnya nggak terlalu mendukung. Tapi ada konteks di tingkat leksikan itu sendiri yang bisa mendukung. Apa contohnya, Zulfi? Kebayang nggak? Yang saya maksudkan. Kalau dari name bisa nggak, Sir? Dari apa? Name. Contoh. Nah, misalnya kan ada sekelompok orang, terus yang pas kemarin remedial itu kan Sir kayak ngomong ke satu orang. Nah, orang itu kayak laki-laki, you. Berarti kan pakai namanya gitu. Oh, gitu. Yang kalau strategi saya ya, kalau kita berbicara dengan orang yang tidak terlalu bisa memahami konteks, tambah all. You all of you, atau you yourselves. Nah, itu kalian akan jelas itu pasti untuk banyak orang.
untuk kalian, untuk banyak orang. Itu strategi tingkat leksikalnya. Tapi kalau mau digunakan konteks visual, ya itu biasanya langsung tahu kita kan, biasanya dikasih konteks tekstual. Tapi kalau mau ditekanin lagi, bisa ditambah dia dengan adjektif-adjektif penyerta yang semakin merepresentasikan you itu apa. Walaupun itu tidak boleh di setiap kalimat ya. Itu hanya variasi dari bahasa. Ya, yang seperti ini saya mau trik-triknya, strategi, boleh ditambah ini, boleh ditambah ini, gitu. Kalau you all gimana, Sarah? You're all human beings, human after all, acting like shit, misalnya seperti itu. Kan kita udah tahu tuh. Nah, kita udah tahu hal-hal yang mau kita sebutkan itu kalian itu tuh. Nah, sementara kita lupa sama konteks, you are a human being, tahu lagi dari a human being ditambahnya artikel. Berarti ini mengkonstruksi konteks penunjuk. Oke? Oke, Sir. Mister, kalau you guys itu bisa nggak, Mister? Gimana, Aulia? Kalau you guys, bukan you all, jadi you guys. Ya, itu juga menunjukkan kalian. Pintar, Aulia. Jadi dia diberi embel-embel lagi yang lain. Sementara jelaslah kalian dengan kamu. Ya enggak? Baik, nah, terus bilang kan, ini kalian, kamu atau sementara saya bilang you're a human being, saya tambah the human being. Itu kalian atau kamu kira-kira? Kamu. You're all human beings. Kalian, you are human beings. Kalian. Karena ada konteks plural, penambahan all, penambahan yourself, penambahan guys. Walaupun you guys itu tidak usah ya, itu bahasa-bahasa di review film tuh. Oke, guys, ketemu lagi dengan saya ya, jangan tuh ya. Itu jangan dipakai guys gitu. Kalau all masih akademik kok. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini tampil nih sekalian saya juga jadi presenter. Ayo, coba lagi. Ada lagi yang bertanya? Kalau nggak kita move ke yang selanjutnya. Sampai slide-nya habis, sudah selesai berarti. Move, kalau yang belum bertanya, ya nggak dapat nilai. Ya, lanjut ke slide yang lain. Ayo, Babang Lutfi. Zulfi. Nah, tense and aspect. Saya bertanya dulu ke Zulfi. Di Zulfi siap-siap ya Zulfi. Ya, kenapa kalau ketemu Mr. Andre itu shock selalu ya, cemas gitu? Karena saya pengalamannya agak lebih banyak dari kalian dalam bahasa Inggris ya, lebih banyak. Nah, apa namanya? Kapan kita menggunakan perfect tense, Zulfi? Nah, ini akan berpengaruh nanti kepada penerjemahan kamu. Kapan kita menggunakan perfect tense? Nah, saya kasih contoh 2 kalimat. Gimana kamu menerjemahkan ini? I have eaten my lunch. Have you eaten your lunch? Gimana tuh menerjemahannya? Kalau yang pertama, saya sudah I have eaten my lunch. Ya, terjemahkan saya sudah makan siang. Ya, kalau have you eaten your lunch? Sudahkah kamu makan siang? Ya, yes, I did. Ya, saya sudah. Nah, kenapa diterjemahkan satu sudah, yang I did itu lagi sudah lagi? Mungkin karena di bahasa Inggris itu kan ada tenses yang digunakan untuk menunjukkan waktu kejadian gitu. Jadi kan di bahasa Inggris itu kan. Tapi tensesnya benar nggak? Have you eaten your lunch? Yes, I did. Atau have you eaten your lunch? Yes, I have. Yang pertama yang I did itu salah ya, Sir? Iya, salah. Iya, salah. Iya kan? Nah, jadi itu harus paham ya.
Perfect tense itu kapan kita gunakannya? Yuk kita belajar tenses lagi sedikit. Yuk sebelum saya tanya tenses satu-satu. Yuk. Kayak kemarin saya suruh ngubah ke aktif pasif. Gak tahu anak semester 7 ini ya. Ya itu kapan kita gunakan pertama present tense itu? Present perfect tense itu kapan kita gunakan pertama? Kalau kegiatannya udah selesai, Sir. Ya, untuk menyatakan kegiatan yang sudah selesai dan masih berpengaruh sampai sekarang. Ya kan? Misalnya contohnya ada penggunaan since khusus di situ. Ya. I have been eating my lunch since this morning. Nah, saya sudah menikmati makan siang saya sejak tadi pagi. Ini agak kurang bagus semantiknya ya. Maksudnya dari tadi pagi itu dia masih makan sampai waktu makan siang dia masih makan. Ini sebuah aktivitas yang dilakukan di masa lampau sampai sekarang masih terlaksana. I've been writing my dissertation since last year. Nah, itu pertama. Jadi untuk mengungkapkan dua kejadian. Yang pertama satu kejadiannya di masa lampau, yang satu masih kejadiannya itu masih sekarang. Itu pertama. Sudah itu, present perfect itu juga digunakan untuk konfirmasi saja. Have you gone to the store? Kamu sudah ke sana belum? Gitu. Have you have you killed the mice? Sudah dibunuh tikus-tikusnya? Gitu. Itu cuma untuk konfirmasi. Yang ketiga untuk apa? Present perfect ini digunakan. Untuk kayak life experience bisa? Ya, untuk menyatakan pekerjaan itu sudah benar-benar kita laksanakan. Ya, sudah benar-benar baru saja yang kita laksanakan. Itu bisa juga menggunakan present perfect. I've completed my work kita. Itu tidak akan ada aroma itu lama sudah dikerjakan. Pasti baru-baru itu. Nah, itu. Apalagi fungsinya? Apalagi fungsinya? Terus apa bedanya present perfect tense sama past perfect tense? Stanley. Perfect dengan apa nih Stanley? Yang translation dapat B? Ayo. Gimana? Apa bedanya? Perfect dengan past perfect. Present perfect sama past perfect. Kalau past perfect digunakan untuk yang lebih lampau lagi dari yang kejadian lampaunya. Oke. Past perfect tense itu digunakan untuk mendeskripsikan dua kejadian, dua event yang terjadi kedua-duanya di masa lampau. Iya. Ya, contoh, I thought that you had completed your work. Nah, kayak gitu. Dua kejadian itu terjadi di dua masa lampau. Ya. Itu had. Nah, sesudah itu juga dia untuk penyerta ya dua kejadian yang di masa lampau yang mana satunya sebagai independent clause. Advanced grammar udah masuk belum? Ntar saya yang ngajar tuh. Yang satunya independent clause, yang satunya dependent clause. I thought you had already eaten your lunch. Yang independennya mana? You already eaten. Nah, yang independennya itu pakai past perfect. Yang dependennya pakai simple past tense. Gitu bedanya. Nah, jadi ini formulanya ya. Nah, gimana kalau masalah tense sama aspek? Siapa tadi yang presentasi? Coba terjemahkan ini. Ya, kalau enggak saya kasih C nilainya. Yuk. Ya, siapa tadi yang presentasi ini? Aulia. Ayo, ini coba jawab ini. Ini tenses nih, soal tenses terjemahin ya. Widya ya presentasi. Itu Sonia. Siapa nih tadi presentasi? Kok saya lupa yang presentasi? Aulia. Oh, Aulia. Ya, Aulia, coba terjemahkan. Kalimat saya. I used to be used to talking a lot in front of a lot of people. I used to be used to talking a lot in front of a lot of people. Coba terjemahin. Oke, baca di chat ya. Saya ketik. Ayo baca di chat ya.
Nah, kamu akan belajar di sini sekitar ya dua jenis grammar. Dua jenis grammar dan satu jenis tenses. Nah, tuh. Kebaca di chatnya. I used to be used to talking a lot in front of people. Saya sering ngasih kuliah itu tuh di Halo itu, yang kemarin kalian remedial saya suruh nerjemahin itu. Apa artinya nih? I used to be used to talking a lot in front of people. Saya dulu terbiasa banyak bicara di depan orang banyak. Mantap. Right. Kali ini? Ini apa artinya? Siapa ya? Bentar, bukan kamu Aulia. Zulfi, ini apa artinya Zulfi? Zulfi. Saya terbiasa berbicara. Ya, kalau ini Zulfi. Ini apa artinya Zulfi? Saya pernah berbicara gitu. Nah, saya dulunya. Ya kan? Saya dulunya suka belak-belakan. Ya kan gitu. Kalau ini apa nih, Stanley? Ini apa artinya, Stanley? Saya terbiasa dengan berbicara belak-belakan. Salah. Karena kalau digunakan use itu untuk terbiasa, sesudah to dia harus diikuti oleh verb ing. Kalau sesudah to-nya tidak ada verb ing, artinya saya dipergunakan untuk berbicara belak-belakan. Oh iya. Iya, jangan lupa. Kalau dia tidak pakai have, artinya saya dulunya. A habitual past activity. Ya gitu kan? Makasih, Sir. Ya. Nah, seperti itu ya tenses ya. Jadi kalian harus banyak berperan di sini. Ada lagi pertanyaan nggak tentang tenses dengan grammar? Apa bedanya lexical sama grammar? Apa bedanya lexical sama grammar? Ayo, Iyut. Apa beda lexical sama grammar? Lexical sama grammatical apa bedanya? Aduh, ini nampilnya kan tentang leksikal dengan gramatikal. Apa bedanya leksikal sama gramatikal? Mungkin kalau leksikal itu kan relating to the word. Tapi kalau gramatikal? To the sentence-nya, sir. To the structure. To the sentence. To the function. To the syntax. To the pattern. To the ya sudah. Ayo lanjut. Ada lagi bertanya? Masa semua yang bertanya? Yuk. Pertanyaan saya itu pasti akan menimbulkan ilmu baru. Setidaknya keluar dari mulut-mulut yang sedang presentasi. Karena saya biasanya melihat sesuatu yang celah-celah. Jadi enak mengobrak-abrik skripsi atau tesis mahasiswa ya. Karena saya melihat itu dari celah-celah kelemahan mereka. Ya. Kalau ya kan tadi Sir ada tulis I used to speak up sama yang paling terakhir I'm used to speak up. Iya, itu perbedaan M itu di situ kan yang satu ada M-nya, yang satu nggak ada ya, Sir, yang kalimat ketiga sama keempat. Ada to be maksudnya. Kayak gitu. Itu kalau misalkan nggak ada gitu ya, kayak misalkan itu dia beda arti gitu ya, Sir ya? Jadi pasif di bawahnya I'm used to speak jadi up pasif. Gitu. Ya, karena used yang terbiasa, ini grammarnya ya, catatan untuk kalian juga nih. Apa nih? Sama dengan adjusted, sama dengan custom gini ya, sama dengan acclimated.
Ini to, sesudah to verb 1 ditambah ing, artinya semuanya terbiasa. Itu rumusnya, grammarnya, ya enggak? Semester 7 mah boleh lah dikasih rumus-rumus rumit sedikit ya. Nah, gitu. Ada lagi pertanyaan? Nah, kalau yang tadi yang ditanyain Sonia itu, dia pakai to be. Subjek ditambah to be, ditambah verb 3. Ini ciri khas pasif. Artinya berimbuhan di. Ya. Jadi kalau use di sini berarti artinya digunakan ataupun dipergunakan atau dimanfaatkan. Ya enggak, Bro? Woi, Stanley nih. Ya. Stanley. Iya, Sir, kenapa? Ada lagi pertanyaan enggak? Nanti saya mau tanya di bagian bertanya. Yuk. Nanti saya mau tanya di bagian number aja, Sir. Nah, yuk, lanjut. Sudah jelas ya tense sama aspek. Lanjut yuk, kita kupas tulisan orang ini yuk. Bukan kudu tulisan sih, slide. Slide salinan, salin dia. Yuk, lanjut. Lanjut, Bro. Siapa nih operatornya? Lanjut, Zul. Zul ini Udah nih. belum Kamu kelihatan. Kak Ajeng nanti kamu. Kak Ajeng tuh senior itu, dia terkenal di BSI itu sampai masuk ini. Masuk bala-bala bearnya masuk ini promosi BSI. Jangan mau digunain gitu, Jeng. Harus bayar bilang gitu. Pakai nama saya tuh ya. Ya Kaprodi BSI itu aja minta saya ngoreksi slide itu nggak mau saya. Masa saya ngoreksi nggak dibayar aja ya? Ngoreksi slide-slide kerjaan dosen-dosen sebelumnya. Entahlah kenapa orang itu buat slide nggak ada yang beres. Ya, voice. Ya. The use of the passive voice is extremely common in many varieties of English, written English, and can pose various problems in translation. Nah, di sini fokusnya pada passive voice, depending on the availability of similar structures or structures with similar function in the target language. The structure of linguistic abstraction has already been discussed. Kita telah membahas. Nah, seperti itu. Ini ada pertanyaan? Saya sudah menyinggung ini di pertemuan awal. Ya, bagaimana peran passive voice di dalam penerjemahan. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak, kalian harus tahu juga kalimat apa namanya tuh, kalimat yang di dalamnya itu ada adjective clause. Contoh seperti ini ya. Ini di dalam klausa reduksi. Misalnya seperti ini. The book that is written by Stanley, okay, is sold. Has been sold out. Ya di sini yang di chat ya kan, the book that is written by Stanley ataupun that was written by Stanley has been sold out. Jadi di dalam klausa reduktif, that-nya bisa kalian buang. That-nya bisa kalian buang, is-nya bisa kalian buang. Menjadi the book written by Stanley has been sold out. Lihat di sini, ini ada dua passive voice yang tidak terdeteksi oleh to be. Karena to be-nya telah dilenyapkan di bagian awal. Sehingga dia menjadi kalimat majemuk bertingkat. Ya enggak? Nah, seperti itu. The book that is written by Stanley has been sold out. Jadi yang kalian hilangkan itu adalah that is, relative clause-nya. Sehingga kalimat ini disebut dengan kalimat yang memiliki adjective clause dengan klausa yang direduksi. Begitu kan? Nah, seperti itu ya. Nah, nanti dicari aja lagi ya, Sonia ya, PR untuk kamu ya. Simple sentence, compound, complex sentence, compound, complex. Ya, nanti dicek lagi. Nanti dicek lagi jenis-jenis kalimat, sentence, simple sentence, compound sentence, complex sentence, compound complex sentence. Itu di pelajaran grammar. Oke? Nanti dicek lagi atau bisa ditanyain ke, atau sudah siap sekarang menjelaskan Jen keempat jenis kalimat itu? Belum ya? Sudah siap? Belum.
Belum sudah lah. Ya, kalau siap kalian harus menjelaskan. Karena kalau saya menjelaskan lama antar. Jelasin. Nanti kita melihat dulu ini yang mananya kompleks sentence-nya, di mana penyisipan compound-nya. Itu kan di grammar itu kan. Di sini di voice. Ada pertanyaan dulu nggak? Jadi kita kadang mengatakan bahwa passive voice itu senantiasa ada to be dengan verb-nya. Tapi pada kalimat-kalimat tertentu dengan klausa yang direduksi, ya to be-nya hilang. Seperti itu. The letter sent by the postman, ya kan, was lost on my way, on its way, oke, to my house, mungkin seperti itu. Sense di situ walaupun tidak ada was, tapi dia sudah direduksi klausanya. Sehingga dia tetap bermakna pasif dengan tidak ada penggunaan to be. Ini sedikit menipu dalam penerjemahan. Nanti kita takutnya itu artinya kita sangka itu masih verb 2. Ya kan, kalau verb 2 maknanya masih kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya, siapa nih mau bertanya di soal ini? Voice ini? Ada nih yang bertanya? Oh, Husen. Apa kabar, Husen? Ini saya melihat-lihat orang-orang nih ya. Kamu nggak bertanya, Husen? Aduh, ini Husen. Kamu kenapa nggak remedial sih, Husen? UTS-nya saya masukin nilai kacau-kacau jadinya. Aduh. Ya, Husen, ada bertanya nggak? Ya, tinggiin aja nilainya yang lainnya ya. Nanti saya dongkrak. Ada bertanya? Nggak, udah jelas, terang, tegas gitu. Cukup nggak kedengar suara Husennya. Passive voice sudah. Oh, nggak kedengaran, Sen. Ada lagi mau bertanya? Nggak. Ya, lanjut slide yang lain. Ini udah slide terakhir, Sir. Oke, ya silakan yang bertanya ya. Saya yang lain-lain belum tanya, silakan bertanya kepada Ajeng. Saya mau tutup ini dulu. Saya mau tutup cam dulu ya. Saya mau ngisi BSI dulu ini apanya laporannya. Silakan. Nah, yang belum. Nanti kan ini diupload ya ke YouTube ya. Biar saya ini biar bisa saya lihat siapa yang bertanya. Saya tutup kamera dulu ya. Nah, silakan bertanya. Ya, teman-teman ada yang mau bertanya tadi soal number, ada yang kelewat slide-nya, boleh kalau mau tanya ya. Aku Kak Ajeng, mau nanya Kak Ajeng. Iya, aku juga dong Kak Ajeng. Iya Kak Ajeng. Iya. Mau nanya number ya. Baik, jadi manggil Kak semua nih. Aku dari ya. Kak. Oh ya udah yang raise hand ya. Bentar, Aku. Sabar dipanggil. Bapak-bapak, ibu-ibu ditolong dulu di mute suaranya. Yang raise hand dulu. Raise hand dulu tolong. Laku banget Ajeng kayak ini malam ini. Oke, kalian bertanya ke Ajeng mulu perasaan. Oke, silakan Vira. Aku mau nanya tentang itu tenses. Past and tenses, tenses dan aspek. Nah, itu kira-kira ada nggak contoh lain dari tenses dan apa hubungannya aspek dengan tenses, dan kalau tenses itu ada spesifik time-nya nggak? Bisa gitu. Tadi kenapa nggak tanya, Fir? Halo, bentar. Ini yang tampil siapa tadi ini? Ajeng ya? Iya. Ajeng, siapa lagi? Aulia. Aulia Taskia. Siapa yang paling banyak menjawab tadi? Ajeng ya? Yes, sir. Ya, kamu 85 ya nilainya ya. Thank you, sir. Ya, UAS pertama tuh ya, nilai UAS pertama. Nah, nanti ada UAS keduanya, berarti yang Aulia saya belum nampak dia menjawab ya. Nanti saya amatin juga. Saya tutup dulu ya. Vira tadi, oke. Jadi sebenarnya di tense ini membedakan antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia kan. Kalau in English itu kan ada 16 tenses ya kan, panjang. Tapi in bahasa Indonesia tadi dikasih example itu cuma nambahin kata kayak sudah makan, saya sudah makan, sudah gitu. Sudah makan dan yang sedang dilakukan, saya sedang makan dan saya akan makan nanti. Udah kayak cuma 3 itu tambahannya aja gitu. Tergantung waktunya. Jadi intinya dalam bahasa Indonesia itu tidak seribet bahasa Inggris dalam tense ini. Gitu ya. Perlu spesifik time-nya ya, Kak? Perlu. Kalau di bahasa Indonesia boleh ditambahin kan, boleh tambahin misalnya saya udah sarapan. Tapi orang udah tahu kan kalau sarapan pasti pagi-pagi gitu kan. Jadi tergantung konteksnya. Cukup ya, Fir?
biar next lagi ke penanya berikutnya. Terima kasih Vira. Stanley, mau tanya ke siapa? Oh, Mau tanya apa lebih tepatnya? ya, sebentar ya. Yang mau ditanya, ini tujuan pertanyaannya untuk Kia. Pertanyaannya seperti ini. Kalau di bahasa Indonesia itu kan nggak ada perbedaan ya bentuk antara kata-kata yang plural maupun singular. Nah, terus kalau untuk alternatifnya nih, misalkan kita dalam menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dan dalam bahasa Inggris kata-kata tersebut tuh ceritanya plural. Nah, di bahasa Indonesia kira-kira seperti apa tuh bentuknya untuk menunjukkan pluralitas suatu kata tersebut? Terima kasih. Alternatifnya ya. Alternatifnya. It can be done by repeating the object. Contohnya itu anak-anak. Anak, jadi anak-anak gitu. Oke, terima kasih. Jelas kah? Ya, jelas. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Silakan, Husen. Bang Husen. Halo, terdengar nggak suaranya? Iya, terdengar. Aku kayaknya ada masalah dengan mikrofon dari kemarin. Aku mau nanya sama Zulfi mungkin ya. Halo Zulfi. Ya, iya Bang Husen, silakan. Yeah, I want to ask about one of your slide explaining about the plural and singular words. So is there any plural word in English distinctly has the same letters and pronunciation with singular? Jadi ada nggak sih kalau dalam kata di dalam bahasa Inggris itu yang kata singular dan pluralnya itu sama? Ada nggak sih? Mungkin. Bentar Sen, diinterupsi ya. Iya. Ya, diinterupsi. Ini yang grup yang bertanya, ya, yang bertanya itu nilainya 70 nilai tugasnya. Yang berani menjawab saya kasih 80. Jadi bisa pilih ya. Nanti pertanyaannya juga di presenter. Jadi kalian mau bertanya atau menjawab. Oke, seperti itu ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, mungkin bisa lanjut ya, saya ditanya jawab. dulu ke presenter. Saya mau menjawab, berarti pertanyaannya di presenter. Saya ingin bertanya, berarti itu. Tahu kan maksud saya ya? Nah, nggak usah dijelasin. Saya boleh lanjut jawab pertanyaannya Bang Hussein? Boleh. Tadi kata plural yang mungkin penulisannya juga sama ya? Pengutapannya juga sama gitu. Mungkin contoh yang contoh karena ada umumnya yang biasanya jelasnya student ya. menjadi students ditambah ya. Mungkin salah satu contohnya ikan, fish. Jadi misalkan satu ikan diterjemahkan ke Inggris dari fish. Untuk dua ikan juga misalkan dua ekor ikan diterjemahkan tetap fish dengan pengutapan dan kata-kata yang sama, hurufnya sama gitu. Kemudian ada sama-sama lagi fish juga. Iya, sama-sama fish juga. Di misalkan satu ekor ikan diterjemahkan dengan fish, kemudian kalau misalkan 3 ekor ikan diterjemahkan dengan fish juga. Jadi kira contohnya gitu sih Kak. Oke. Tapi itu tidak benar Zulfi. Satu ikan itu fish, 2 ikan to fish. Oh iya, 3 to ikan fish 3 maksudnya. fish. Dalam American English, dalam British English 2 fishes, 3 fishes. Baca lagi ya. Oh iya, terima kasih Sir. Koreksinya. Mungkin bisa cari contohnya yang lain. Deer, salmon, trout, itu mau American maupun American British itu dia nggak berubah. Oh, baik Sir. Ya. Terima kasih koreksinya. Saya benerin, nanti keliru, nanti benar katanya. Lihat orang yang pakai 2 fishes, nanti kamu getok pala ini dungu nih orang, enggak di British English. Ya, di British English seperti itu. Saya jadi ngoreksi bule itu gitu. Itu di British English seperti itu ya. Saya baru tahu karena saya American. Oh, saya bilang. Ya, harus dikasih tahu ya, salmon, trout. Lanjut, saya menyimak ya. Lanjut. Siapa yang mau bertanya nilainya B, yang berani menjawab nilainya A untuk tugasnya. Ya, tugas untuk pertemuan ini.
Husen sudah cukup? Sudah, terima kasih Zulfi Iya. dan Ajeng. Oke. Abai, Dia yang lain. gimana Oh, Bay? iya. Sekarang mau nanya atau ditanya, Bay? Mau nanya aja. Mau nanya, oke baik. Zun boleh di lower your hand? Enggak. Sebentar, Oke. sebentar. Baik. Abai mau nanya, silakan Abai. Nanya ke Yud. Oke, Abai boleh. Oke, Yud. Mau nanya tentang passive voice. Can you tell me the difference between bahasa Indonesia passive voice sama English passive voice? Perbedaannya. Oke, jadi gini, Bay. In English passive, the verbs of passive voice is in form of past participle. Kayak tadi yang aku bilang di slide. While the predicate in Indonesia, passive voice is a verb with imbuhan gitu loh. Jadi kalau misalkan di bahasa Inggris, kita add the predicate of the past participle. Tapi kalau bisa di bahasa Indonesia, kita menambahkan imbuhan kata dibuka gitu contohnya. Kayak gitu, Bay. Oh, contohnya kayak dibuka gitu. Oke. Ya, dibuka, dimakan, dilempar. Oke, paham. Oke, thank you, Oke, Bay. thank you, Yud. Oke. Oke, next question from Leli. Ada yang mau ditanya apa? Leli, mau bertanya apa? Mau ditanya atau mau nanya? Salah ya? Oh, mau ditanya atau mau nanya? Tentu Tentunya saya mau bertanya. Mau bertanya. Oke, baik. Iya. Terima kasih. Saya mau tanya ke itu dong, ke Kia. Kia, halo? Ya, halo. Oh iya. Kia, mau nanya nih. Di antara kelima kategori gramatikal yang tadi disebutin tuh kayak number, person, gender, tense and aspect, dan voice. Ada nggak sih kesulitan membedakan kategori-kategori tersebut gitu? Kesulitan kategorinya yang dijelasinnya ya? Jadi masing-masing dari 5 kategorinya itu ada kesulitannya. Kalau yang number itu selalu berhubungan dengan kuantitas dan ditandai dengan menambahkan bahkan mengubah bentuk kata. Terus kalau gender selalu berhubungan dengan jenis kelamin dan ditandai dengan akhiran ESS pada kata benda feminisme misalnya. Terus yang person selalu berhubungan dengan kata ganti orang dalam teks. Kalau tense dan aspek mengacu pada waktu dan cara waktu tersebut di mana tindakan atau peristiwa itu terjadi. Terus kalau yang voice itu berhubungan dengan subjek dan bertindak langsung atau subjek menerima tindakan. Jadi dari rincian tersebut tidak ada kategori yang dapat membuat bingung dalam mengaplikasikan ke dalam teksnya. Paham tidak? Lebih rinci sih kalau kayak gini penjelasannya. Thank you, Kia. Terima kasih, Leli. Terima kasih, Leli. Rere? Silakan, Rere, mau nanya atau mau ditanya? Masih mute, Re? Ya, Oke. Aduh, Rere maunya apa ya? Mau ditanya dong, boleh nggak? Mau ditanya ya? Guys, ada yang mau nanya Rere nggak, guys? Mumpung ini kesempatan kita akan bertanya dengan Rere. Kesempatan kita. Mungkin Zulfi mau tanya Rere? Rere mau ditanya? Rere mau ditanya loh dia loh. Mumpung loh. Iya Allah, astagfirullah. Jarang-jarang. Oh iya. Coba dong, mau nanya dong. Oke, silakan. Rere. Kalau sorry ya, Re. Ya. Oke. Jadi di voice itu kan saya sempat cari tahu tuh artinya itu voice itu properti yang mengacu kepada ini kata kerja transitif. Yang mau saya tanya itu transitive verb itu apa sih? Contohnya apa? Nah, buka Google. Aduh, Rere. Apa, Re? Transitif dengan intransitif, jelasin. Ini dasar bahasa Inggris nih. Transisi itu perpindahan
perpindahan nggak sih, Mister? Astagfirullah, transitif bukan transisi. Transition kan? Transitif. Oh, Ayo transitif kita ya. bully Rere Aduh, bersama. aduh. Tapi nilainya nggak boleh jelek ya, Mister? Ya kalau benar baru dapat 80 tugas untuk sekarang. Ingat ditambah-tambahin loh, mau dapat A kan? Nah, jadi nilainya harus stabil 8. Iya, nggak apa-apa dong, Mister. Gimana tadi, maaf, Kak Leli? Transitif sama intransitif, apa bedanya kata Kak Leli? Transitif itu apa tuh, contohnya apa? Gitu sih, sederhana aja, Sir. Rasain kamu, Re. Aduh, susah banget itu tadi belum dijelasin. Kalau kalian baca artikel saya yang tentang itu, kata bermain di kasus Luhut itu, saya jelasin transitif di situ. Oh, mungkin Ada yang kalau artikel saya intransitif yang dalam bermain objek ya, kata ya? bermain di kasus Luhut Binsar Panjaitan itu. Nah, itu ada saya jelasin itu. Oh, baca dulu dia Google. Ada stop. Udah nggak berlaku, Iya, nggak ini berlaku. Mister Astagfirullah. Ya udah, Ah, saya buka Google dia. Aduh, ini paling ini. Ya, Mister mah jahat banget soalnya lah. UTS dapat 0. Coba. Jadi, Ayo, apa gimana? Yuk, jawabannya apa? Jadi kalau misalkan intransitif itu kalau yang penjelasannya katanya langsung ke objek, kalau transitif itu harus ada objeknya gitu. Gitu nggak sih? Oh gitu. Contohnya? Contohnya kayak misal Luhut bermain di tambang, itu nggak ada objeknya. Transitif atau apa? Kamu kok pakai contoh itu? Nanti ditangkap pemerintah. Pakai contoh itu. Ditangkap Mama Banteng kamu nanti. Ya nanti saya buat beritanya loh. Terus iya itu Mister, kalau misalkan intransitif itu harus ada objeknya. Kalau intransitif itu nggak perlu objek, tapi kalau transitif itu harus butuh objek. Gitu. Benar nggak Li? Jawabannya Li? Benar nggak Lili? Benar dong. Iya, intinya perlu ada objek kalau transitif, Sir. Contohnya ask, play, gitu-gitu. Tapi Mister, kalau misalkan di kalimat itu baiknya harus ada objek atau enggak? Ya tergantung tuh. Kalau kamu bernafas perlu objek nggak? Apa? Nggak perlu. Kamu bernafas perlu objek nggak? Nggak perlu. Oh, gitu. Kamu berenang perlu objek nggak? Ada nggak yang kamu berenangkan? Enggak lah. Udah tahu kan jawabannya? Kayak tempatnya. Iya. Kamu deh selain nyinyir, ngotot ya. Lanjut. Astagfirullahaladzim. Udah benar ya berarti ya, Esther ya? Hebat. Ya itu. Disuruh lanjut nih, Yang membahagiakan saya biasanya bagus-bagus nilainya. Ya, lanjut. Baik, Rere, terima kasih. Boleh lower hands kalau sudah. Sekarang makasih. Nilainya 80 ya. Gimana tuh? Ya, dikurangin lah karena saya bantu tadi dikurangin 30 poin. Gitu. Dikurangin 30 ya, Mister. 50 dong. Iya. Lanjut. Siapa lagi mau bertanya? Arin ini gelap hitam aja orangnya ada Kak. Arin? Ya, Kak. Hai. Ya, kedengeran suaranya. Oke, silakan Arin mau nanya atau mau ditanya? Aku mau ditanya. Ditanya. Kalau kemarin yang gelap itu Leli ya, gelap. Iya, kemarin Leli gelap. Sekarang Rica ini lagi Rica ini. Iya, Arin ini nggak bisa nyalain lampu dulu. Kemarin Leli kayak di dimensi mana dia? Kayak ada mau nanya ke Arin? Saya aja, nggak ada yang bertanya? Aku deh, Sir, boleh. Oh iya, cepat-cepat ya kalian ya. Aduh ini. Ini aja, Kak. Tadi kan Mr. Andre udah bilang sebelumnya, ada lexical sama grammar. Nah, bedanya lexical sama grammar itu tadi apa? Bedanya lexical sama grammar ya? Kalau lexical itu tadi apa ya? Bentar.
Rio nih harus Kalau banyak leksikal itu ngajakin ini nih, Wai. relating to words. Kalau gramatikal itu relating to words structure. Iya. Gimana ulangin, Rica? Kalau leksikal itu ini ada hubungan ke kata gitu. Kalau gramatikal relating to word structure. Strukturnya. Sentence-nya. Sentence structure. Yes. Gitu. Yes. Oke, thank you Rika. Bagus. Siapa lagi? Oke, Windy. Terima kasih, Ibu Windy. Aren. Boleh di lower hands. Ibu Windy, silakan mau nanya atau mau ditanya? Iya, Psikolog mau nih Windy nih. apa Sir? Psikolog. Ya. Mau ditanya boleh deh, Kia. Yang sudah bertanya ataupun menjawab ataupun mau mencoba menjawab lagi biar bagus nilainya, ataupun sudah puas sudah bertanya dengan menjawab, boleh leave. Ya, silakan Oke? Biar nggak pedu-pedu di yang sini lain panas. itu boleh leave. Kalau udah puas misalkan dapat 70 aja kan, kalau yang bertanya, nah silakan leave. Kalau masih mau juga silakan ladenin, karena saya pun bisa tidur kan, kalian lanjut aja sampai jam 12 malam, suka-suka kalian. Jangan. Saya juga mau udahan ini. Silakan leave yang sudah. Boleh leave kalau yang sudah, boleh keluar dari Zoom ini, tinggalkan rumah yang mewah ini. Kalau stay boleh ya, Sir? Boleh di leave. Stanley ini ya, apa namanya tuh, menjawab kan tadi kan? Iya, maksudnya tapi kalau saya mau stay sampai nanti boleh? Boleh, maupun bertanya sampai 5 pertanyaan, kalau masih diperbolehkan sama Ajeng, silakan. Kalau enggak, sudah tuh kamu serakah banget keluar. Nah, sepak aja kan, Zoom ini milik Ajeng. Saya ikut mendengar aja. Oh iya. Windy ya? Iya. Mau jawab? Bu Ajeng, punten, ditutup dulu screen-nya Bu Ajeng. Biar jangan ada nyontek. Oh, oke, Sir. Ditutup dulu Bu Ajeng. Nah, mantap Bu Ajeng. Oke Windy, jadi kan di slide tadi ada 5 grammatical categories. Itu salah satunya number ya. Nah, di number itu there is a distinction between singular and plural. Nah, bisa jelasin nggak some rules are made to make a distinction about singular nouns? Sama kasih contohnya. Udah, itu aja. Kalau singular mungkin ini kali ya, kayak kata benda terus depannya dikasih atau an, kayak a book atau an apple. Kalau buat plural yang non countable itu mungkin kayak misal kayak kopi kan yang udah diseduh gitu, dia uncountable kan, terus non countable. Terus kalau misalnya buat rules-nya mungkin dari objeknya itu misal kayak a cup of coffee gitu. Ya, betul Windy. Terima kasih. Oke, makasih Kia. Kak Windy silakan leave ya. Terima kasih sudah. Terima kasih teman-teman. Mr. Andre. Dah. Oke, selanjutnya Farida. Halo Farida. Ya Kak. Ada yang mau ditanya atau mau bertanya? Mau nanya ke Kak Yud. Iya, silakan. Kak Yud. Iya, apa boleh, Far? Kalau if conditional itu kan kenapa pakai verb 3? If conditional. Oke. Kalau misalkan if conditional itu menurut aku kita pakai if conditional itu untuk kata yang masih berandai-andai, jadi belum pasti. Kayak gitu. Jadi kita pakai if conditional untuk sesuatu yang belum pasti. Jadi kita masih berandai-andai aja. Kayak gitu, Farida. Ya. Kasih Kak Yud. Oke, thank you Farida. Terima kasih Farida, silakan leave ya kalau sudah. Galang paling terakhir dong nih, Galang. Mana Galang? Ya. Oke, ada yang mau ditanya atau mau nanya? Mau ditanya atau mau nanya? Aku ditanya aja. Oke, silakan. Ada yang mau tanya ke Galang? Zul? Boleh deh saya nanya ke Galang. Halo Galang. Halo. Ya Galang. Saya mau nanya untuk yang
di bagian person itu kan ada penggunaan misalkan saya atau aku di familiar non familiar dimension. Nah itu kita kapan sih menggunakan kita menerjemahkan menjadi aku atau menjadi saya? Ini bisa dijelasin lebih sedikit tadi. Maksudnya pemilihan kata aku dan saya ya? Iya. Kapan kita kalau pemilihan kata aku dan saya depending on the contextual conversation between speaker and hearer. Jadi tergantung konteks pembicaraan dari pendengar dengan pembicara. Kalau di bahasa Indonesia. Iya, betul. Tapi mungkin saya bisa menambahkan sedikit lagi untuk aku dan saya. Mungkin kita menggunakan aku untuk mungkin hubungan kita dengan pembicara kita itu lebih punya hubungan dekat gitu. Kalau aku itu lebih informal, lebih dekat, lebih intim. Iya, lebih dekat. Kalau saya itu lebih formal. Iya, betul Galang. Kira-kira seperti itu lah. Oh ya, makasih ya. Ya, thank you Galang. Terima kasih Galang. Lower hands boleh leave Zoom ya. Silakan boleh leave Galang. Iya, oke Rio. Rio mau nanya atau mau ditanya yo? Masih mute ya? Oke. Ditanya aja sama mau ditanya. Heidi Ruth. Milih lagi. Silakan, Yud. Ada Galang di sini ya? Kenapa? Ada si Galang. Ada Galang, iya nih Galang mana mukanya, Lang? Oh iya nggak tahu saya ada dia. Baru muncul. Yang dapat A UTS-nya cuma Galang sama Akbar nih. Sama Akbar. Iya hebat banget. Ini nyontek sama siapa kalian nih? Sama juga. Masya Allah. Ya lanjut. Tambah gemuk kamu Galang? Iya, habis libur jadi gemuk. Pulang kampung banget ya gemuknya. Seminggu bisa 15 kilo gitu naik. Oke, aku mau nanya Mario, boleh ya? Oke, aku mau nyuruh Rio translate deh. Rio, kalau misalkan pintu itu dibuka oleh Doni, kalau misalkan kita translate ke bahasa Inggris itu gimana? Yang pertama sih, the sentence is kind of passive voice, right? So the English translate is the door is opened by Doni ya? Doni. Ya gitu. Oke. Thank you Rio. Ya, teman-teman yang udah kan live. Galang itu dari saya. Galang itu dari saya pertanyaannya tuh. Berarti nggak boleh keluar Galang. Udah keluar ya? Keluar. Masih ada ini orangnya. Iya, dia harus dari saya itu pertanyaannya harus merendahkan nilai Galang gitu. Kasian banget gue. Oke, Yohana mau nanya atau mau ditanya? Mau nanya aja Kak. Oke, Yohana gimana ini Yohana? Mau nanya ke siapa? Ditanya tuh biar dapat 80, biar nambah nilai bisa dapat A ujungnya. Siapa yang belum ditanya aja? Ya Yohana nanya ke siapa? Siapa yang tadi belum ditanya ya? Ke Zulfi aja deh. Zulfi. Tadi kan ada tuh waktu bahas gender tentang seks sama gender itu apa bedanya, terus yang nge-spesifikinnya tuh apa gitu. Kasih contoh juga. Thank you. Rasain kamu Zulfi. Sama-sama lagi. Ayo Zulfi jawab. Ya benar. Kalau salah saya kurangi nilainya ya. Waduh jangan gitu. Tadi di awal-awal ya. Kalau seks itu menuju ke karakteristik yang kita bisa lihat gitu. Misalkan ke ciri-ciri tubuh juga. Kalau misalkan gender itu
karakteristik maskulin atau feminim yang kita tidak bisa melihatnya secara langsung gitu kira-kira. Seperti itu kah? Ulangin sekali lagi dong. Kurang tepat. Ya, kalau seks itu karakteristik yang apa ya, yang bisa dilihat gitu ke tubuh seseorang gitu. Sedangkan kalau gender itu karakteristik yang kita nggak bisa lihat langsung gitu, kecuali kita lihat mungkin dari orang itu secara mungkin berperilaku atau beraktivitas kayak gitu. Kira-kira seperti itu sih. Kalau dia berperilaku itu gender atau seks? Gender, Sir. Oh gitu. Kalau seks apa? Seks lebih ke ciri-ciri karakteristik yang kita bisa lihat gitu di tubuh seseorang gitu, misalkan ya ciri biologis. Kalau dia nggak punya kumis, nggak punya kumis, apa seksnya? Maskulin kan, Sir. Kalau dia nggak punya kumis, ya. Nggak punya kumis, perempuan, seksnya. Ya. Berarti seks kamu sudah naik ke atas. Seks itu diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu kelamin. Iya. Nah, bisa. Jadi penentunya itu tadi. Iya tadi. Lihat kelaminnya. Iya cuma terlalu gimana. Aduh, kamu ini. Ini udah dewasa semua kan? Nah, nanti dia ada masih tutup muka, tutup mata sih ngomong kayak gini. Untung nggak saya ajarin feminis. Feminisme itu banyak yang seksi-seksi saya liatin itunya. Foto-fotonya. Gitu, Zulfia. Kalau gender apa? Lebih ke karakteristik yang kita nggak bisa lihat gitu ke badan seorang gitu. Gender itu lebih di amati, dikonstruksi. Dikonstruksi ya, Sir. Ya, siapa yang mengkonstruksinya? Bisa isinya, bisa masalah. Iya, siapa yang mengkonstruksinya? Bisa kulturnya, ya bisa hal-hal yang lain-lain. Ya, Zulfia, dikurangin nggak nilainya nih Zulfia ini? Tadi kan bisa sempat ya. Zulfia ini insya Allah nggak dapat D lah nih minimal ya. Zulfia. Thank you, Sir. Ya, thank you ya. Amin. Iya, tapi kelas ini saya lebih suka daripada kelas-kelas saya yang lain. Jadi mudah-mudahan itu tidak ada nilai jelek di kelas ini. Yuk, lanjut. Oke, temennya udah, Yohana silakan leave group ya. Oke, bye. Ya, Bella? Bella ada yang mau tanya, Bel? Iya, Kak. Sorry, mau nanya atau ditanya? Aku mau nanya aja deh. Oke, ke Kak Ajeng aja. Oh, kenapa Bella? Bella ini pasrah aja dia. Padahal ratingnya bagus kemarin. Kak, iya tapi sinyal aku poor signal, Mister. Ya, oke. Apa pertanyaannya? Sinyalku jelek, Mister. Iya, sinyalnya. Kak, aku mau nanya ya, Kak. Selain pengulangan kata, nih kalau misalnya di bahasa Indonesia, kalau mau menunjukkan kemajemukan subjek atau kata itu biasanya menggunakan alternatif apa, Kak, selain apa? Hilang. Udah ada belum, Kak, suara aku? Ya, Bella, kamu ketik aja di chat, Bella. Ketik aja di chat. Kemajemukan dalam bahasa Indonesia ya, Bel. Maksudnya kan kalau children anak-anak gitu ya kan? Iya, bisa ditambahin kata banyak anak, atau bisa juga ditambahin para, misalnya gitu para guru gitu, the teachers gitu, itu sih Be. Iya, makasih ya Kak. Kalau para penonton apa artinya? Kenapa, Mister? Para penonton. Berarti penontonnya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Bukan lagu, Sir. Malam-malam saya cekikikan marah-marah orang bawah. Lagu dangdut, Sir.
Lanjut. Berarti udah puas ya Bella ya? Iya, Mister. Makasih ya, Mister Kanyong. Ya. Oke, thank you, B. Silakan leave group ya. Leave Zoom maksudnya. Oke, Melati, ada yang mau ditanya? Mau tanya atau mau ditanya? Mau bertanya deh, Kak. Oke, silakan. Nah, kenapa nih Melati mau bertanya nih? Harus banyak ditanya nih Melati biar bagus nilainya. Takut salah, Mister, jawabannya. Oh, kalau salah itu yang dikurangi nilai Zulfi. Cari yang menanya, Mister. Mister. Zulfi ini harus saya isengin terus nih, karena pendiam sekali. Saya nggak suka mahasiswa pendiam. Nyeloteh terus kayak Rere itu, walaupun saya kadang gemes lihat dia, tapi saya suka dengan dia. Ayo lanjut. Mau bertanya, Kak? Ya, silakan Mel. Mau Jasmine. bertanya ke Iyut deh. Kak Iyut. Silakan. Tadi di PowerPoint-nya kan di-mention tentang lexical category. What are the types of lexical category? The types. Lexical category has two types. Yang ada yang close, ada yang opens. Jadi kalau misalkan yang opens itu dia biasanya apa ya? Dia itu belongs to the same category. Kalau misalkan yang opens, kalau yang close itu belongs to the apa ya? Kontras kategori gitu. Jadi kalau misalkan yang opens itu lebih ke same kategori, kalau misalkan yang close itu yang enggak, yang beda gitu. Melatih menurutku. Oke, paham. Benar nggak gitu Melati? Ngerti. Oke, thank you Melati. Ya, makasih Kak. Thank you. Udah habis kan semuanya? Udah nih, nggak ada yang resen lagi nih, bubar nih. Ayo, yang belum nanya. Pada diem-diem aja tapi nggak resen. Udah nggak ada lagi kayaknya ya, Bu. Udah nggak ada. Habis saya memang stay doang, Jeng. Oh, cuma stay doang. Oke, ini mau Ruby aja kita. Jadi nggak mau bertanya, nggak kan? Saya kan tadi sudah. Oh, sudah. Bagus itu. Saya mau nanya. Nggak mau nanya nilai sih sebenarnya. Oh iya, bentar ya. Saya harus ini dulu, bentar. Saya harus keluar dari BS ini dulu, absen keluar. Oh iya benar. Dosen ini nih banyak tingkah. Kalau nggak absen keluar ya nggak ngajar. Husen raise hand, oke? Ayo Bang Husen. Bang Husen double nih, Ya. biar nilainya double ya Bang. Boleh. Oh, Babang. Mau ditanya boleh. Ya, Husen ini salah satu mahasiswa yang saya pengen kasih nilai A nih. Tapi yang ditulis dia, yang disajikannya, nilainya malah C ini. Duh, gimana ini Husen ini? Pengen sekali saya ngasih Husen A, Stanley A gitu kan. Tapi saya idealis orangnya. Jadi berapa yang kalian kasih itu yang saya keluarin. Ya harus banyak-banyak ya Sen ya ditanya. Iya, jadi nilai double nih kalau bisa nanya gini ya, Sir. Enggak tuh. Ya kalau dia menjawab berarti nilainya dapat 80. Gitu aja sih. Itu mempermudah mahasiswa untuk mendongkrak nilai. Kalau kelas sebelah nggak saya kasih kayak gini. Oke, baik. Husen, karena saya lebih suka kelas ini. Nggak boleh ngomong gitu sebenarnya dosen. Jadi banyak saya kesempatan untuk mendongkrak nilai kalian biar jangan sampai dapat C. Baik, thank you, Sir. Husen mau ditanya? Boleh. Oke, Jangan susah-susah ya. Iya, baik. Translate aja deh kalau gitu ya. Boleh. Oke. Oh, mantap. Jago nih kayak Husen nih. Para guru sudah mengajar kelas ini selama 1 jam. Apa tuh? Translate English aja tapi jangan bahasa Arab ke English. Okay. The teachers have been teaching this class for now. Benar nggak tuh? Ya, oke sih. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Udah, oke. Ya, sama-sama. Makasih sudah nanya. Bagus. Ada lagi teman-teman yang mau? Husen, kalau saya boleh tanya ke Husen ini, Husen. Kamu pengetahuan grammar secara terkognisinya tuh bagus, Husen. Tapi kalau di tulisan kenapa kacau balau, Husen? Saya lemah dalam merangkai kata. Jadi bukan itu maksudnya, grammarnya tidak ter-apply.
Kalau seperti ini kan spontan, oh tahu dia menggunakan present tense, tapi pas di tulisan mulai kacau-kacau balau semuanya. Kenapa gini? Grammar yang A lupa di tulisan yang ini. Nanti kalau saya balikin tulisan kamu, nanti baru kamu sadar tuh. Oh iya ya, gitu. Iya. Kenapa bisa seperti itu? Banyak kerja di BNI. Itu enggak excuse. Karena semua orang banyak kerjaannya juga. It's just a matter of how you manage your time, right? Yes, sir. Nah, gitu ya. Jadi lebih fokus aja Husain ya. Karena bagus sekali pas di sehari-sehari. Tapi pas nulis gitu kan, lupa itunya. Grammatical skills-nya pas lagi nulis. Ngalur ngidul kemana-mana. Nah itu. Jadi itu harus fokus ya. Jadi grammarnya juga harus bagus. Kadang-kadang tuh seperti itu tuh. Jangan seperti Stanley juga. Karena kebagusan grammar Stanley, dia cenderung menulis semuanya. Jadi nggak di-guide idenya. Jadi idenya kemana-mana. Kalau Stanley ini terterap grammarnya dalam tulisan dia, tapi juga belum bisa dapat A. Ya harus diimprove juga. Ini Husain ini nih. Aduh, gimana Husain ini? Ya, Mr. Andi, saya mau nanya sekalian boleh? Apa? Jadi yang UTS kemarin itu memang ada masalah koneksi internet. Untuk tugasnya itu maksimal kan jam 20.10. Itu saya coba sampai lebih waktunya itu pun nggak bisa. Saya nggak ngambil dari situ nilai. Saya nilai dari essay yang kalian kumpul. Oke. Kan ada essay yang dikumpul tuh. Ngapain ngambil nilai dari itu? Dari yang kalian ujian online itu. Itu nggak saya lihat, nggak saya lirik dari semua yang ada ujian online itu nggak ada yang saya lirik. Yang saya lirik yang saya kasih tugas itu. Oke. Gitu. Tapi Husain itu tuh ada kosong nilai UTS-nya 1 tuh, jadi nggak bisa tinggi nilainya, terus bisa ditingkatin. Ntar lah diakal-akalin aja lah Sen, biar bisa meningkat ya. Jangan Arthur, kamu tuh mungkin juga udah terbiasa ngobrol sama orang asing gitu kan. Nah, jadi terbentuk itu speaking-nya Husain, academic skills Husain tidak terbentuk. Written Husain terbentuk. Kalau itu apa bedanya Husain sama orang-orang yang tinggal di kehidupan Bali ya, yang bisa berbahasa Inggris secara terucap aja. Membeda kita tuh harus kita bahasa Inggris kita lebih akademis. Begitu ya Ananda Husain yang sudah tidak muda lagi. Aduh. Ya, begitu ya. Oh ya, saya membahas juga Mr. Andri, nama saya. Nama saya Adi Rizky Husain. Nama saya Adi Rizky Husain. Karena di nilai esai kemarin ada lubisnya di belakang. Nama saya bukan lubis. Adi Rizky Husain, lubisnya bukan ya? Bukan. Kamu bukan dari Medan? Iya, saya dari Medan, tapi saya bukan lubis. Oh gitu. Ya Husain. Kamu tegang sekali mukanya, takut saya. Sok tuh lari aja kamu. Ya, tapi emang nggak masalah. Kamu attitude-nya bagus, nggak sama satu lagi tuh siswa tuh. Malah dia nggak hadir hari ini. Ayo lanjut, siapa lagi yang mau bertanya? Terima kasih. Nggak ada lagi kan? Udah selesai apa Stanley? Stanley tadi udah nanya apa belum? Oh mau, oke. Mau ditanya aja maksudnya. Tadi kan mau nanya. Ditanya. Boleh dong. Mauan nih. Mauan emang nih orangnya. Ngiri. Oke. Tanya soal apa ya? Number. Tadi kan ada dalam bahasa Inggris yang nggak harus ditambahin S atau IS. Contoh katanya apa? Mantap nih. Contoh kata word yang pluralnya ya. Plural. Irregular plurals namanya ini. Irregular plural. Oke. Mouse jadi mice. Person jadi people. Child jadi children. Apalagi ya? Ox jadi oxen. Curriculum apa? Kurikulum. Curriculum. Enggak. Curricula. Curricula. Cactus. Cacti. Oke. Child. Children. Wah, really cool. Salmon. 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 Yes, salmon. Trout. Yeah. Deer.
Dears? I don't know. Salah, dear aja. Oh, Analysis. dear aja. Analysis. Analysis yang pakai E. I don't know how to pronounce that. Ya, analysis. Gitu. Ya itu dihafal itu. Oke, sir. Mantap. Thank you Ajeng pertanyaannya. Oke, berarti sudah selesai. Alhamdulillah. Ya, mantap ya. Siapa yang paling banyak tadi menjawab? Ajeng atau siapa? Saya nggak memperhatiin. Saya lihat-lihat equal, sir. Equal? Ajeng sama Ajeng sih Ruth. lebih banyak. Dan Ruth. Ajeng sama Ruth. Oh, Ajeng sama Ruth. Berarti yang kalian berdua 85 ya. Aulia sama Zulfi 80 saja ya. Nggak apa-apa ya. Itu juga A semuanya tuh nilainya. Tapi ada poin yang lebih. Kalau itu ditambah-tambahin dia bisa jadi bonus. Thank you, sir. Ya. Thank you, sir. Sama-sama, Yud. Sebenarnya tadi ada mau ditanya. Jadi soal nilai, maksudnya soal nilai. Enggak kan kami berempat ini yang presentasi kan dapat nilai UAS kan. Nah, yang lain-lain ini kan dapat nilai tugas lah misalnya. Nah, kami berarti nggak dapat nilai tugas dong ya? Nilai tugas kalian itu mengikuti 80 tuh. Oh, ngikut. Kan menjawab. Baik. Iya benar. Menjawab. Jadi nanti itu ya ditolongin ya itu ya Zulfi ya ditolongin dihimpun saja siapa yang menjawab ya. Oh iya, sudah saya catat sih. Yang tanya sama yang nanya, Zul. Ya langsung aja ditulis nilainya 80 biar saya input ke nilai-nilai nanti. Ya, nanti saya rapin lagi nih. Mantap. Jadi Jangan saya nanya ke Zulfi, kamu gimana Zulfi mau B atau dia nilainya puas C saja dulu saya sedih dengar dia. Nilainya puas itu mau C lanjut aja. cuman lagi masa nilai puas C. Saya dapat kalau saya dapat nilai C seperti itu mungkin saya demam seminggu itu. Nah, jangan sampai dapat C nilai. Saya aja pernah dapat nilai B itu sakit hati sampai bertahun-tahun. Nah, pernah dapat B saya nilai seperti itu. Walaupun mahasiswa B paling tinggi biasanya saya kasih. Ya, enggak tuh di kelas ini banyak yang A insya Allah. Ya, Husein ini nih, aduh Husein ini cemberut aja kerjanya nih. Sok atau senyum Husein biar saya dapat kasih A, kamu yuk kebalik. Saya tidak cemberut. Iya, saya tuh mahasiswa tuh seperti anak-anak bagi saya, walaupun di sini ada yang seumuran saya mungkin umurnya. Tapi itu tadi, tapi kalian itu you strive ya to prove your point. Apalagi Stanley ini. Ya, selalu ini mencoba. Tapi nggak apa-apa ya Stanley ya. Kamu belajar ini Stanley. Buku-buku yang bagus-bagus Stanley seperti Michel Foucault. Nah, jadi kamu tahu nanti itu hubungan kekuatan dengan pengetahuan, buku-buku tentang ini, buku-buku tentang relasi kuasa. Sepertinya kamu suka yang kayak gitu ya? Critical discourse analysis. Ya, critical discourse analysis. Nanti kamu bisa mengkonstruksi hal-hal yang bagus dari situ. Ya, Zulfi ya. Thank you so much for today's presentation. Also, the Zoom provider, the Zoom provider. I don't know who supported and provided the Zoom meeting, facilitation, but I'm quite grateful for you to have been facilitating all the things. Okay, thank you. Gak ada lagi ya pertanyaan? Udah pada keluar semua. Have a wonderful night gitu ya. Kita nggak usah ada tugas-tugas ya. Kalau yang tugas-tugas itu di kelas morfologi, saya ngajar morfologi. Tugas kita modelnya kayak gitu aja. Pertanyaan-pertanyaan seperti jadi nggak membebankan kalian. Kita juga fresh ya. Fresh itu disorok-sorok dengan pertanyaan kayak gitu kan. Jadi cara saya membuat kalian itu menyimak seperti itu. Jadi semuanya menyimak dan mencatat. Tanpa harus dicatat, dia pasti akan mencatat karena dia akan ditanya. Ya, seperti itu. Ya, thank you so much. Bless you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Bye. Alhamdulillah sudah kalian tuh luar biasa. Ini di stop recording dulu. Oh ya, stop.